dengan suara yang keras, dengan suara yang semangat, bahwa Tuhan begitu baik. KMJM Citylink Bandung, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencana. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Life is calling. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk. Terima kasih buat pemain musik WL Singer yang sudah menolong kita untuk kita boleh terus di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua, apa kabar semuanya? Luar biasa karena Tuhan kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya berdoa supaya sepanjang firman Tuhan ini suara saya tidak terganggu saudara. Puji Tuhan ya. Karena seminggu lalu suara ini terganggu. Nggak ngerti. Tapi karena Tuhan izinkan sehingga semuanya ini boleh mendatangkan kebaikan. Saya beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong suara saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bulan ini kita masuk bulan yang baru dengan tema yang baru yaitu Shout Our Praise ya. Satu tema yang bagus sekali. Shout of Praise itu artinya bersorak untuk pujian ya. Bersorak untuk pujian. Shout of Praise. Nah di dalam hidup ini memang kita harus selalu memuji Tuhan. Amin saudara. Karena puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan itu merupakan nafas hidup kita. Ya. Karena di dalam Tuhan kita selalu memuji Tuhan. Apalagi di sini harus bersorak. Bersorak itu mengeluarkan suara yang besar. Suara yang benar-benar mengagungkan Tuhan. Bukan hanya sekedar biasa-biasa saja. Itu bukan bersorak. Itu menghadapi sesuatu yang lemah. Leles gitu saudara ya. Tapi kalau bersorak itu haleluya, puji Tuhan. God is good all the time. Itu sesuatu yang keluar dari hati ini yang menunjukkan sesuatu ekspresi perasaan kita, hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu namanya shout of praise. Sorak untuk pujian ya. Nah, tema yang akan saya bawakan yaitu intimate expression. Intimate expression itu artinya ekspresi yang intim. Nah kalau kita memuji seseorang, apalagi kalau kita pacaran saudara ya. Kita kan ketemu pacar kita, ada sesuatu intimacy. Ada sesuatu keluar dari hati ini yang benar-benar kalau dulu saya dengan pacar saya, dengan mantan pacar saya ingat tuh waktu, waktu datang ke rumahnya, dia duduk, terus saya melihat dia begitu rupa, ada sesuatu intim, hati kita terkonek dengan pacar kita. Terkonek dengan seseorang sehingga ada sesuatu hubungan batin yang baik. Ada sesuatu hubungan yang dua arah yang benar-benar menyambung gitu saudara. Nah demikian juga dalam kita untuk bersorak bagi Tuhan, shout of praise, itu kita harus benar-benar mengeluarkan sesuatu dari hati ini yang terdalam. Sehingga akan ada hasil, akan ada dampak. Pada waktu kita shout of praise, menyampaikan sorak itu kepada Tuhan, maka ada sesuatu secara supranatural terjadi saudara. Amin. Nah kita mau belajar dari kisah seorang Yosua yang memimpin perjalanan ke tanah perjanjian. Pada saat itu Yosua setelah menyeberang sungai Yordan, dia harus memasuki sebuah kota namanya Jericho. Jericho, katakan 1, 2, 3 Jericho saudara. Nah ini Jericho ini kota yang besar, kota yang temboknya tebal sekali saudara, 1,5 meter sampai 2 meter. Kemudian tingginya juga 3,5 meter sampai 5 meter lebih ya. Itu satu kota yang benar-benar sulit
kalau kita pikirkan mau masuk, mau menyerbu kota itu. Tetapi dengan shout of praise, dengan sorak-sorai kepada Tuhan, maka bangsa Israel bisa masuk ke dalam kota itu dengan cara yang ajaib. Gara-garanya dia bersorak pada hari yang ketujuh, langsung temboknya itu hancur, saudara. Ini secara supranatural. Itu luar biasa. Nah, kita akan baca di dalam, kita lihat saudara ya, ilustrasinya seperti itu, temboknya tinggi, kemudian tebal 2 meter. Bagaimana mau masuk? Susah sekali. Zaman itu nggak ada tangga, nggak ada bawa sesuatu peralatan, nggak ada bawa sesuatu alat bantu yang bisa naik ke tembok itu. Tetapi dengan supranatural, tembok itu hancur, saudara. Gara-gara shout of praise. Gara-gara bersorak-sorai seluruh bangsa Israel yang sudah mengitari 7 kali pada hari yang ke-7 itu. Pada waktu Joshua memberikan instruksi bersorak. Seluruh bangsa itu bersorak-sorai. Sehingga tembok itu bagaikan dibom. Hancur, saudara. Kita mau belajar bagaimana saat ini juga banyak tembok-tembok dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita berdiam diri, bukan hanya kita biasa-biasa saja, bukan hanya kita ya hanya sekedar ngomel, kenaon, iya kenapa ini ya begitu dan sebagainya. Tidak bisa. Tetapi kita harus bersorak bagi Tuhan. Supaya tembok itu yang kita hadapi hancur, saudara. Nah, kita baca dalam Yosua 6 ayat 1 dan seterusnya. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ayat 1 dikatakan, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Tuh, kota itu udah ditutup, saudara. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk, orang Israel pun menyerbu ke dalam, nggak bisa. Ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua. Nah ini denger ini. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan menyerahkan kepada Joshua. Sudah dapat belum? Belum. Karena masih di luar tembok. Ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Sehari 1 putaran, berhenti. Sampai 6 hari lamanya di ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Hari ke-7, 7 kali. Ayat berikutnya, ayat 5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ayat 6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan ayat 7, dan kepada bangsa itu dikatakan, majulah, kelilingilah kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Ayat 8, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Nah ini jadi ada aturannya semuanya, saudara. Kemudian ayat 9, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikut
tabut itu sedang sangkakala terus menerus ditiup. Nggak berhenti dia. Ayat 10, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Ini penting nih. Janganlah bersorak, janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu. Jadi semuanya diem. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Jadi selama mengitari itu diem. Enggak boleh ngomong. Enggak boleh was-was-was. Enggak boleh kongkow. Enggak boleh bergosip. Ayat 11. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu. Mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di perkemahan itu. Setelah selesai mengitari berhenti bermalam. Ayat 12, keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Ayat 13, ayat 13, maka berjalannya juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan sambil berjalan. Mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan sementara sangkakala terus menerus ditiup. Ayat 15, pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota ketujuh kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Ini ayat 15 dikatakan mereka bangun pagi-pagi. Karena harus mengelilingi 7 kali. Ayat 16, lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Pada hari ke-7. Nah ini puncaknya saudara, ayat Yosua 6 ayat 20. Yosua 6 ayat yang ke-20. Ini puncaknya, ini surprise, ini mujizat, ini kemenangan terjadi buat bangsa Israel. Yosua 6 ayat 20 dikatakan, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu, saudara. Amin, saudara. Merebut kota itu, katakan 1, 2, 3. Itu yang terjadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Ini luar biasa. Hanya dengan 7 kali memutari kota itu. Dengan aturan, dengan ketentuan, dengan caranya Tuhan. Bareng-bareng, together, semua orang Israel kompak, unity, sehati. Nggak boleh ngomong. Satu patah kata pun diam. Kecuali bunyi sangkakala itu terus dikumandangkan. Shofar. Kalau zaman dulu kan kayak tadi ada trompet seperti ini. Di sana tuh ada dari tanduknya domba ya. Dibunyikan. Shofar namanya. Safar atau shofar saya kata. Safar. Dibunyikan net. Gitu ya bunyinya. Itu kompak sekali. Tapi orang Israel terus mengitari 1 kali putaran. Seperti inilah misalnya ya. Ini ibarat kota Yeriko. Diputar dia bunyi. Muter. Berhenti lagi dia bermalam berkemah. Sehari muter berkemah. Nggak boleh ngomong, nggak boleh bunyi, nggak boleh ada bunyi-bunyian. Hening, sunyi, sepi. Nggak boleh diskusi apa, nggak boleh. Itu yang terjadi
Dan pada hari yang ketujuh, luar biasa. Karena satu kali putaran itu, menurut survei saudara ya, 1 jam. Karena luas daripada kota Yeriko itu 40.000 meter persegi. Satu kali putaran 1 jam. Diam, ngomong 1 jam. Coba saudara 1 jam nggak ngomong, tahan nggak? Terutama ibu-ibu saudara. Ibu-ibu kan pas sehari 10.000 kata ya. 1 jam berapa kata tuh, dihitung aja saudara. Nah ini nggak boleh ngomong. Bapak-bapak juga sama kan, ketemu bapak-bapak temennya, ketemu si ini, hei apa kabar dan sebagainya. Hei. Tapi orang Israel nurut, kompak, sehati, sepikir. Sehingga pada waktu hari yang ketujuh, Musa bilang kan bangun pagi-pagi karena 7 keliling, yaitu berarti sekitar 7 jam. Harus muter terus 7 jam gak boleh diem. Gak boleh istirahat dulu ya, gak boleh. 7 jam sudah bayangin. Itu ada satu pengorbanan, itu ada sesuatu sacrifice, ada sesuatu ketidaknyamanan. Tetapi dilakukan oleh bangsa Israel. Karena dia punya tekad untuk merebut Yeriko. Karena punya tekad untuk masuk ke kota itu, merebut kota itu. Karena Tuhan sudah berfirman kepada Yosua bahwa kota itu kuserahkan kepadamu. Itulah janji Tuhan. Nah dalam hidup ini juga kita sama. Janji Tuhan itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahwa saudara akan diberkati hidup kita. Amin. Itulah janji Tuhan. Bahwa yang sakit sudah sembuh. Amin. Itulah janji Tuhan. Bahwa yang menghadapi pergumulan datanglah kepadaku. Hai yang lemah, letih, lesu, aku akan memberikan kelegaan. Itulah janji Tuhan. Amin. Itu akan terjadi. Tetapi kadang-kadang kita mengeluarkan kata-kata yang bukan diam, tetapi kata-kata umpatan. Kata-kata omelan. Kata-kata keluhan. Aduh kenapa ya? Aduh kenapa ya? Nah itu bukan shout of praise. Bukan sorak bagi Tuhan. Bukan sorak bagi memuji Tuhan. Tetapi itu iblis yang senang saudara. Kalau kita komplain. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang negatif, iblis senang. Tuhan tidak senang seperti itu. Tuhan maunya kita diam, ada waktunya. Tuhan izinkan kita diam, tidak berbicara, hanya terus terkoneksi. Hati kita itu kepada Tuhan. Kita tidak hanya diam saja, tetapi hati kita tuh benar-benar kalau shout of praise, bersorak bagi Dia, pada waktunya kita bersorak, selama kita diam, kita terus memuji Tuhan secara hati ini. Terkoneksi dengan Tuhan, hati kita bersyukur kepada Tuhan. Ada sesuatu intimate expression, ada sesuatu ekspresi yang intim dengan Tuhan. Ada intensitas perasaan kita yang dalam secara luar biasa pada waktu kita diam. Jadi menunjukkan segala sesuatu ketenangan dalam batin kita. Jiwa yang tenang, jiwa yang terus memuji Tuhan. Ada ayatnya bilang, pada waktu kita tenang, kita bisa berdoa. Pada waktu kita ada damai sejahtera, kita terus dekat dengan Tuhan. Ada satu keterus-terangan berbicara dengan Tuhan. Jadi pada waktu kita diizinkan menghadapi tembok, mereka kan tembok Yeriko, kita tembok apa yang dihadapi saat ini oleh kita semuanya? Mungkin tembok ekonomi kita, mungkin tembok kesakitan kita, tembok masalah kita, tembok-tembok banyak. Kita menghadapi tembok, saudara, selama manusia ada di dalam dunia ini, kita pasti menghadapi yang namanya tembok. Katakan 1, 2, 3 tembok. Tembok, saudara. Nggak mungkin nggak ada tembok. Karena manusia bergerak, karena manusia itu terus maju. Jadi kita harus berbicara kepada Tuhan, ada sesuatu keterus-terangan berbicara kepada Tuhan. Oh Tuhan, kita mulut diam, tetapi hati kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Itu namanya shout of praise. Sehingga pada waktunya bersorak-sorai.
tembok itu pecah. Tembok itu kita bisa lalui dengan luar biasa. Mungkin saat ini Bapak Ibu menghadapi sesuatu pergumulan. Tembok ekonomi kita sedang tinggi sekali. Masalah-masalah terjadi dalam keluarga kita. Itulah tembok kita. Tetapi kita harus benar-benar terbuka kepada Tuhan. Berterus terang. Kepada teman kita mungkin terbuka juga nggak ada gunanya. Malahan kadang-kadang teman kita mungkin memberi hal yang kurang pas kepada kita. Jadi ada satu keterbukaan, ada satu teriakan di dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita kepada Tuhan saja yang Tuhan tahu. Nah kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita benar-benar meneriakan pujian bagi Dia, selama tembok itu kita hadapi, maka kita akan memuji Tuhan. Allah segalanya bagiku, Allah segalanya bagi hidupku. Jadi kalimat itu, kalimat sederhana yang bisa kita naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan aku tembok. Supaya aku dewasa. Supaya aku terus dimurnikan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu yang kata-kata yang kita keluarkan. Bukan sebaliknya kata-kata omelan. Katakan aku cinta Tuhan. Shout of praise itu aku cinta Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat ya bagi Raja. Gunung-gunung laut bersorak mendengar suaramu. Dan seterusnya saudara. Itu yang kita bisa naikkan kepada Tuhan. Ekspresi kita, aku cinta Dia, aku cinta Tuhan. Seperti bangsa Israel yang mengitari tembok Yeriko ini 7 kali. 7 kali, 1 hari 1 kali, 7 hari 7 kali. Tetapi dia tidak mengeluarkan kata-kata sepatah kata pun. Gereja pun secara korporat harus begitu. Setiap jemaat Tuhan harus ikut Tuhan. Harus benar-benar mengeluarkan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang positif, lebih baik diam. Lebih baik tidak mengeluarkan kata-kata yang kadang-kadang membuat sesamanya menjadi lemah. Saudara. Dalam bergaul kita harus memilih orang. Pilihlah pergaulan yang baik. Kalau tidak baik, maka kata-kata yang diberikan kepada kita, kita dengar akan melemahkan orang lain. Sehingga secara tim, secara korporat ini akan membawa dampak atau di keluarga kita, di gereja, dimanapun tempat kita berada. Kalau kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang positif menjadi dampak, diam saja sambil berdoa kepada Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan buat bangsa Israel. Sehingga mereka tidak berkata-kata pada waktu mereka mengitari tembok Yeriko. Sehingga ajaibnya di hari yang ke-7, 7 kali mereka mengitari, langsung tembok itu pecah, saudara. Banyak hal terjadi dalam hidup kita, tetapi pelajaran apa yang penting yang kita harus terima pada saat ini? Dalam hal intimate expression. Jadi ekspresi intim kepada Tuhan, untuk kita bisa mencapai shout of praise, sorakan pujian bagi Dia. Yang pertama kita harus beriman kepada Tuhan. Katakan 1, 2, 3 iman. Iman saudara. Tetap balik lagi firman Tuhan itu lagi. Iman. Pada waktu kita masuk mau menerobos tembok itu, kita harus punya iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat tetapi kita dapat. Mereka bangsa Israel itu beriman. Karena udah firman Tuhan katakan bahwa Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Artinya
Tuhan sudah memberikan kepada mereka, orang Israel. Hanya mereka beriman enggak? Hanya mereka percaya enggak? Iman itu percaya kepada Tuhan. Iman itu sesuatu keberanian untuk kita melangkah. Karena tanpa iman, tanpa perbuatan, iman itu dasarnya mati. Bahasa Inggris dikatakan di dalam Yosua 6 ayat 2, dalam NLT, New Translation Bible, I have given you Jericho. I have given you Jericho, its king and all its strong warrior. Jadi Jericho itu sudah diberikan kepada bangsa Israel. Raja-rajanya dan juga prajuritnya semuanya sudah diberikan. Dunia ini telah diberikan kepada kita, kepada Bapak Ibu semuanya. Karena firman Tuhan pada awalnya di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa berkuasalah atas bumi ini. Artinya Bapak Ibu sudah diberikan bumi ini kepadamu, kepada kita semuanya. Kita harus berkuasa atas bumi ini, atas seluruh apa yang ada di dalam bumi ini. Tinggal kita mengimani, kita dapat enggak? Tentunya jangan nanti besok datang ke kelurahan, Pak saya udah terima bumi ini ya, ini punya saya. Itu nanti saudara dianggap kurang waras. Tapi kita percaya, lambat laun secara supranatural ini kita yakin apa yang kita kuasai sekarang saat ini berasal dari Tuhan. I have given you Jericho. Padahal di depannya tembok tinggi, saudara. Jadi perintah Tuhan ini kepada Joshua ini sebetulnya sesuatu yang tidak masuk akal kan. Sudah diberikan kepada Yeriko tetapi temboknya tinggi tetapi mereka nggak bisa masuk. Karena pintu gerbangnya sudah ditutup. Bagaimana mau masuk? Memanjat pun nggak bisa. Dari kota ini saya kadang-kadang mikirin gimana ya ini firman Tuhan kayak begini. Memang ini hidup ini perjuangan saudara. Hidup ini gak mudah. Hidup ini benar-benar perlu berjuang dengan ekstra, yaitu dengan iman kita kepada Tuhan. Seperti pagi ini saya berjuang dengan tenggorokan saya dalam nama Yesus, ternyata gak batuk nih saudara nih. Kemarin batuknya lumayan, udah seminggu. Koperi ngasih obat saya nih pastor, nalan obat inilah, amin. Obat saya pun saya makan. Tetapi kemarin batuknya masih luar biasa. Pagi ini puji Tuhan nih saudara nih luar biasa. Saya beriman gak batuk. Amin saudara. Walaupun teriak-teriak begini. Pikirin Tuhan aja. Kalau kita beriman tuh mikirin Tuhan. Gak mikirin masalah. Kalau bangsa Israel melihat masalah tembok, udahlah nyerahlah udah balik lagi aja. Diam aja di situ di Gilgal. Kan mereka setelah nyebrang sungai Yordan tuh berhenti di Gilgal kan bermalam. Setelah menyunat, ini ceritanya nyambung nih saudara ya. Jadi selama tahun ini kita mau belajar dari kitab Yosua itu. Bagus sekali, mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Kota ini yang sudah direbut. Beriman saudara, dalam menghadapi masalah apapun juga beriman. Tembok Yeriko tuh tingginya luar biasa, sampai 5 meter, tebalnya juga 2 meter. Susah. Tetapi mereka beriman. Jadi cara Tuhan itu mengajarkan bangsa Israel termasuk mengajarkan kepada kita. Hidup ini harus beriman kepada Dia, kepada Tuhan. Bukan hanya mengandalkan kepintaran sendiri. Manusia belajar, otak kita terbatas. Tetapi dengan iman kita terjadi hal yang supranatural. Seperti tembok ini pecah. Runtuh saudara. Kayak di bom. Bam gitu. Saya nggak tahu bunyinya gimana tuh. Cuma saya bayangin begitu. Runtuh atau ya rontok lah gitu ya. Sehingga mereka bisa manjat dan masuk ke kota Yeriko. Menguasai kota itu. Bapak Ibu semua yang punya masalah, ayo beriman kepada Tuhan. Kita terbatas manusia, teman kita terbatas, siapapun terbatas. Obat-obatan yang kita makan juga terbatas, yang sakit.
Tapi beriman kepada Tuhan, maka kita akan melihat secara supranatural keajaiban itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Manusia nggak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kegagahan, apalagi udah makin umur, makin nambah, saudara ya. Makin tubuh ini kadang-kadang makin lemah, makin lemas. Berapa minggu lalu kan, 2 minggu lalu saya pelayanan di Padang. Istri saya bilang, kamu mah pergi-pergian sana. Jadi kecapean. Udah umur laule, udah lansia, udahlah nggak usah pergi-pergi. Tapi saya semangat, saudara. Masih pergi, masih mau kemana-mana, masih mau ketemu orang, masih mau ketemu orang-orang dalam rangka meraih berkat Tuhan, dalam rangka memberitakan kabar baik. Kadang-kadang saya kalau ketemu orang memberitakan kabar baik, apa kabar? Ayo kita nyanyi, ayo kita menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Nggak berasa, saudara. Tetapi dengan iman aku lakukan itu. Sehingga bisa terjadi sesuatu yang supranatural dalam usahaku, dalam bisnisku ada tiba-tiba omsetku naik. Itu luar biasa, saudara. Di tengah situasi dunia yang sulit, mendapat berkat Tuhan yang luar biasa itu kan di luar pikiran. Benar, saudara. Kepintaran ditambah iman menghadirkan sesuatu miracle. Kepintaran kita belajar apapun, yang belajar atau ibu-ibu atau bapak-bapak atau semua pebisnis, belajar teori, apapun training di mana-mana, James Quick atau apapun yang banyak trainer-trainer tuh yang bagus-bagus. Harus tambah iman. Maka sama dengan miracle. Mujizat terjadi. Kalau enggak, semua teori yang kita dapat, kita lakukan, hasilnya enggak baik, orang frustasi. Orang akan bunuh diri. Orang akan mengalami mental yang sakit. Kan sekarang banyak training mental health. Nah, aduh, resep ikut ke seminar mental health. Hati-hati, saudara. Kalau resep senang ikut training mental health, saudara, tanda tanya atau tanda seru bisa masuk ke dalam ranah sakit jiwa. Mental health kita tuh hanya datang kepada Tuhan, saudara. Mental health kita hanya datang kepada shout of praise. Nyanyikan pujian, bersorak bagi Dia. Intimate, expression. Intim, ekspresi yang benar-benar intim kepada Tuhan. Kadang-kadang di Indonesia ini memang banyak hal terjadi. Banyak sesuatu yang akan terjadi ke depan. Dalam dunia perdagangan, pajak mau naik, PPN mau naik jadi 12%, saudara tahu nggak itu? Kemudian kita mesti ikut tapera, katanya tabungan perumahan rakyat, saudara tahu nggak? Duitnya dikumpulin buat apa, saudara? Tahu nggak? Saya nggak bisa jawab itu. Cuman banyak hal terjadi akan mengganggu semua hidup kita sehingga kita banyak menghadapi tembok-tembok itu. Seperti tembok Yeriko. Tetapi kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena kita bisa menyanyikan shout of praise. Kita bisa nyanyi kepada Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat hanya bagi Raja. Dan seterusnya, saudara. Itu luar biasa. Jadi kita harus beriman, katakan 1, 2, 3, beriman. Itu, saudara. Ujung-ujungnya lagi firman Tuhan begitu lagi. Minggu depan lagi ada yang nanti pembicara di sini ngomong beriman. Bulak-balik itu lagi. Tapi bagaimana kita menyingkapi firman Tuhan itu? Firman Tuhan masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita. Kalau nggak masuk, percuma. 1000 pembicara di tempat ini, kalau saudara kita tidak lakukan, firman Tuhan akan sia-sia. Tidak berakar, tidak bertumbuh, tidak berbuah-buah.
Tetap kita harus percaya dan beriman kepada Tuhan. I have given you Jericho. I have given you the world. Tuhan bilang, I have given you blessing. Tuhan bilang seperti itu. I have given you children. Anak-anak diberikan kepadamu. I have given you business. I have given you anointing. Tuhan sudah berikan semuanya buat kita. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya. Beriman gak? Yakin gak? Mau bersorak bagi Tuhan? Kita mau diem gak di hadirat Tuhan? Kita mau komit gak sama Tuhan? Kita mau taat melakukan semua perintah Tuhan gak? Seperti 7 keliling, 7 mengelilingi 7 hari, 7 keliling itu 7 jam, diem. Susah saudara. Susah gak? 1, 2, 3 susah gak saudara? Wah jawabannya gak yakin. Susah saudara, hese gitu bahasa. Saya juga susah. Tetapi kalau dipaksa bisa. Susah. So pulang sudah ngomong di sini. Keluar ini pasti udah ngomong. Ini 7 hari. 7 hari yang ke-7, 7 jam nggak boleh ngomong. Nah bagaimana cara menumbuhkan iman? Yang penting sekarang kita mesti pelajari ya. Cara menumbuhkan iman yaitu 1, dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Itu dekat dengan Tuhan. Sesuatu ada relationship, hubungan yang timbal balik. Yang dekat sekali dengan Tuhan. Ketok, dibuka. Cari, dapat. Minta, dapat. Yang kedua, mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah bagaimana kita mendengarkannya? Dengan logika kita, dengan hati kita. Karena dengan logika kita nggak jalan. Dengan hati kita, berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan akan hidup dalam kehidupan kita. Kalau dengan logika nggak mungkin tembok yang tebal itu bisa masuk. Firman Tuhan itu kita dengar dengan hati. Hati yang terkoneksi dengan Tuhan. Yang ketiga, nyanyi bagi Tuhan. Mazmur 98 ayat 1 dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Mazmur pun ngomong begitu. Selalu kita memuji Tuhan, shout of praise, bukan shout of complain, bukan shout of negative thinking. Pastor juga suka melakukan itu, saudara. Pastor suka melakukan itu. Aku gak bohong, kadang-kadang aku juga mengeluh. Tetapi aku jujur. Firman Tuhan juga untuk saya sendiri, saudara. Nggak ada manusia di bumi yang sempurna. Semua manusia telah berdosa, termasuk aku. Tetapi aku mau lebih dekat lagi dengan Dia. Yang kedua, saudara, karena sudah bunyi, yang kedua mesti dicepetin. Yang kedua, yang tadi satu iman, yang kedua ketaatan. Dua poin itu aja yang saya mau bagikan, ketaatan tuh. Yosua 6 ayat 10 dikatakan, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun, janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Itu ketaatan. Diem. Enggak boleh ngomong. Menghadapi masalah, menghadapi tembok, diem saudara. Jangan komplain. Jangan ribut. Jangan berantem. Percuma kita melakukan itu. Taat, diem. Tembokmu besar,
tembokmu kecil, saya tidak tahu. Diam, saudara. Shout of praise saja. Bersorak bagi Tuhan dalam hatimu. Dan pada waktunya engkau akan melihat bersorak-sorai. Tuhan akan menyatakan kuasamu, mujizatmu terjadi, engkau harus bersorak. Ketaatan adalah hidup dengan kepekaan yang tinggi terhadap perintah Allah serta anugerahnya. Ini pepatah kata Edmund Chan dalam sebuah buku. Ketaatan adalah hidup dengan kepekaan yang tinggi. Peka pada suara Tuhan, kepada perintah Tuhan, serta anugerahnya dalam kehidupan kita. Jadi ketaatan membuat hidup kita akan teratur, saudara. Terarah, kemudian penuh dengan kedamaian. Dibanding kita ribut, dibanding kita komplain, menghadapi tembok, kita taat, diam, bersorak bagi Dia dalam hatimu. Ada intimate, ada intimacy, ada keintiman dengan Tuhan. Hidup kita teratur, tidak terjadi perdebatan, terarah sesuai firman Tuhan, dan penuh dengan kedamaian. Kalau kita ribut, hati kita gak damai, banyak kecewa, tapi kita diam di hadirat Tuhan, akan ada kedamaian. Hati kita penuh dengan sukacita. Nah, apakah Bapak Ibu semuanya, kita semuanya sudah taat kepada Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Koreksi hidup kita masing-masing. Pada saat kita menghadapi tembok, hidup kita taat gak? Mendengar perintah Tuhan? Atau malahan kita sebaliknya? Manfaat apa yang kalau kita dapatkan ketaatan, kita taat? Ada manfaatnya. Mujizat terjadi, tembok runtuh, dan kita akan menerima kemenangan dari Tuhan. Amin, saudara. Kemenangan terjadi, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tembok saudara dihancurkan, tembok kita akan mengalami sesuatu yang runtuh, sehingga kita bisa mengalami berkat yang dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Dan setelah itu kita akan menerima perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu yang akan menolong kami, Tuhan. Supaya kami boleh hidup beriman kepada Tuhan. Supaya hidup kami taat melakukan perintah firman Tuhan. Supaya hidup kami, Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, pada waktu kami beriman, kami taat. Kami akan bersorak-sorai bagi Engkau. Kami akan meninggikan nama-Mu. Kami akan melakukan semua perintah Tuhan dan menerima mujizat itu terjadi, Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati pikiran kami, Tuhan. Sebab bukan hanya kami dengar, tetapi kami boleh melakukan di tengah dunia situasi yang semakin sulit. Di tengah dunia yang semakin bergelora. Tetapi kami hanya butuh Tuhan. Untuk kami menerikakan segala tembok-tembok kami kepadamu, Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi pada akhirnya, Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan kedamaian. Tuhan memberikan damai sejahtera untuk buat kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau akan terus berbicara firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami berbicara dalam hati kami masing-masing. Sehingga firman Tuhan itu hidup bagi kami selama-lamanya dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan sucikan hati kami, pikiran kami. Dan kami boleh memperingati akan pengorbanan-Mu yang luar biasa. Yang Kau sudah lakukan di atas kayu salib Golgota 2000 tahun lalu. Engkau telah bersedia mati buat kami. Bukan hanya mati, tetapi Engkau bangkit. Engkau ada bersama kami saat ini. Melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh terus hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Karena salib-Mu yang menolong hidup kami, Tuhan. Karena salib-Mu yang memberikan kami hidup, Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara sudah dapat roti dan anggur ini? Kalau belum dapat angkat tangan, nanti Asyir akan membantu. Ya, puji Tuhan, sudah dapat semuanya. Mari kita doakan roti dan anggur ini supaya Tuhan ubahkan menjadi tubuh dan darah Kristus yang berkuasa atas hidup kita semuanya. Bapa Surgawi, kami serahkan roti dan anggur ini kepadamu. Sucikan, kuduskan, ubahkan menjadi tubuh Kristus dan darah Yesus yang berkuasa. Sehingga pada saat kami makan, kami akan dikuatkan di dalam Tuhan dengan tubuh Kristus yang ada dalam depan kami. Kami akan dekat dengan Tuhan. Kami akan selalu memuji Tuhan. Kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau berkuasa atas hidup kami. Sehingga tubuh yang kami miliki ini bukan tubuh kami sendiri, tetapi tubuh Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Roh Kristus yang akan berkuasa bagi kami semuanya. Juga anggur ini Engkau ubahkan menjadi darah Kristus yang berkuasa untuk menyucikan dosa-dosa kami. Menyucikan pelanggaran kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak hidup ini terus memuji, menyembah Tuhan. Boleh layak menyorakkan puji-pujian bagi Tuhan. Dan kami akan hidup kudus di dalam Tuhan. Menjauhi pelanggaran-pelanggaran yang kami buat dengan kebodohan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian yang berkati Tuhan, mari kita makan tubuh Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah saudara. Terima kasih Tuhan, mari kita angkat cawan ini yang melambangkan darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara sekalian berkati Tuhan, marilah kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari bermazmur bagi Dia. Meninggikan nama Tuhan. Menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Dan suara yang nyaring, kita memberi kemenangan yang dari Tuhan. Yesus. Katakan Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, damainya buka sehingga Kau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, samanya buka sini Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ibu Jenny. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Kami mau mengingatnya Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Apapun juga Tuhan tembok-tembok yang harus kami hadapi Tuhan. Mungkin tembok itu terlalu kuat bagi kami. Tapi dengan firman-Mu pagi ini ya Tuhan, kami diingatkan oleh Tuhan bahwa segala janji-janji-Mu itu ya dan amin bagi kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kami mau taat Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan, setiap detilnya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau melakukannya dengan taat, dengan setia. Dan kami yakin percaya Tuhan, pada waktunya Tuhan kami terima kemenangan itu yang luar biasa. Pada waktunya Tuhan kami akan bersorak-sorai Tuhan karena kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan yang membuat hidup kami Tuhan terus Tuhan semakin dekat melekat kepadamu. Yang membuat hidup kami semakin Tuhan dikuasai oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya Tuhan. Setiap kami yang datang dengan persoalan pergumulan kami akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Setiap kami yang datang dengan kelemahan tubuh, kami Tuhan sudah dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk jawaban doa-Mu, jawaban yang Tuhan berikan bagi setiap doa-doa kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita semua katakan amin.
Shalom Jemaat IFJF Citylink. Kami menyambut Anda semua di rumah Tuhan dengan penuh sukacita, dan dimanapun Anda berada, kami berharap Anda semua sehat dan penuh dengan sukacita. Bulan ini selangkah kita akan next level dengan tema yang baru, yaitu Shout of Praise. Shout of Praise bukanlah sekedar aksi, tapi ekspresi dari dalam keluar, dari seorang percaya yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan serta memiliki kepercayaan yang jelas dan kuat di dalam Tuhan Yesus. Untuk itu, di bulan ini kita akan mengikuti perjalanan Yosua meraih kemenangan melalui pujian dan penyembahan. Maka jangan lewatkan setiap minggunya, siapkan hati dan pikiran menerima ajaran firman Tuhan, supaya kita bisa melangkah satu demi satu menghidupi panggilan kita masing-masing. Saya Melisa. Saya Joseph, and this is IFJF News for this week. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah IFJF Citylink, Welcome home! Kami berharap IFJF Citylink dapat menjadi rumah bagi saudara untuk dapat bertumbuh dalam Tuhan. Anda dapat mengunjungi Bridge Corner setelah ibadah ini. Mari kita simak event dan program yang dapat Anda ikuti di IFJF Citylink. Check this out. Cep, biasanya kamu kalau lagi ada masalah atau pergumulan gitu, kamu biasanya ngapain sih? Kalau aku sih biasanya kalau lagi ngalamin hari-hari berat, lagi banyak pergumulan, biasanya sih aku berdoa sih. Karena aku tuh tahu, kayaknya kalau misalkan aku ngandalin kekuatan sendiri, aku nggak akan mampu deh. Nah, untuk itu setiap hari Rabu pukul 7 malam kita ada ibadah I Pray Service yang diadakan secara online melalui Zoom. Mari sama-sama kita menyembah dan menikmati hadirat Tuhan di ibadah I Pray Service. Ci, setuju nggak kalau misalkan ada yang bilang pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik? Oh iya, itu betul banget. Nah itu dia, aku tuh akhir-akhir ini lagi bergumul. Ada nggak ya komunitas yang bisa saling menguatkan, saling bertumbuh secara rohani gitu? Di kita ada nggak ya? Oh ada dong, kita tuh ada yang namanya komunitas iCare yang dapat menjadi wadah bagi kamu untuk dapat berkumpul dengan saudara seiman dan saling menguatkan. Nah, seputar informasi untuk iCare dapat menghubungi sekretariat. Untuk para pria, mari hadiri ibadah IFJF Men yang diadakan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 pukul 7 malam dan akan dilayani oleh Bapak Rudy Fang dengan tema bersyukur. Dan tidak hanya itu, untuk para wanita kita juga ada ibadah IFJF Women yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 20 Juni pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Linda Mulyan. Cep, aku tuh rindu banget ya pengen sama-sama berdoa, masuk ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan tuh gimana ya? Tenang Ci, kita di IFJF Citylink akan mengadakan Prayer and Worship Night di tiap akhir bulan. Nah, bulan ini Prayer and Worship Night akan diadakan pada hari Rabu 26 Juni pukul 7 malam secara onsite di Live Room. Don't miss out. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, Anda dapat mengisi form permohonan doa yang tertera di All Access Link. Dan berikut ini adalah jadwal ibadah IFJF Citylink. Ibadah umum pertama diadakan pukul 9 pagi secara onsite dan online streaming melalui YouTube IFJF Citylink. Ibadah umum kedua diadakan pukul 11 siang secara onsite. Kids Service tersedia bagi anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun dan diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan jam 11 siang. Untuk teman-teman yang berada di usia youth and college, ibadah diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore secara onsite. Dan untuk teman-teman teens, ibadah diadakan setiap hari Minggu di jam 9 pagi di Live Room. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Happy birthday! Good news for you, Discipleship Journey, Graduation, dan Covenant akan diadakan pada hari Minggu 23 Juni jam 9 pagi. Last but not least,
Untuk saudara yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi Bridge Corner setelah ibadah. Ataupun dapat memfollow dan subscribe sosial media IFGF Citylink dan juga dapat mengunjungi all access link IFGF Citylink. Sekian IFGF News minggu ini. Saya Joseph. Saya Melisa. Happy Sunday. See you next week. God bless you. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Minggu ini akan berjalan, ini ada baptisan, tambahan pengumuman. Tanggal 16 Juni kita akan mengadakan baptisan air. Bagi saudara-saudara yang sudah didaftar juga ada, yang rindu dibaptis dan yang baru akan dibaptis. Boleh mendaftar ke sekretariat atau melalui Joseph sebagai sekretariat saudara ya. Puji Tuhan juga untuk minggu ini akan berjalan, yaitu khusus men. Ibadah pria tanggal 6 Juni. Ya, saya hanya meng-highlight 6 Juni. Ayo bapak-bapak, pria-pria boleh hadir. Bapak Rudi Fang yang akan memberikan firman Tuhan mengenai bersyukur. Karena penting bersyukur dalam segala perkara sehingga kita bisa memuji Tuhan. Ya saudara ya, sekarang waktu yang terbaik, bersukacita, kita akan memberikan persembahan yang terbaik dari hati kita yang penuh dengan ucapan syukur, baik melalui amplop ini ataupun QRIS yang ada di depan kursi Bapak Ibu semuanya, ataupun transfer. Tujuan persembahan ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membuat hidup kita berkemenangan, supaya kita tidak tamak terhadap harta, tetapi kita akan bersyukur karena persembahan ini dipakai untuk kegiatan operasional gereja kita untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi dibawa datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa buat persembahan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Kami ingin memberikan persembahan yang terbaik dari hati kami yang berterima kasih buat kehidupan yang sudah kami terima, buat berkat Tuhan yang sudah kami terima dari Tuhan. Engkau sudah memeliharakan hidup kami dengan berlimpah-limpah. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami memberikan harta kami, sebagian dari harta kami kepadamu Tuhan. Tuhan terima dengan ucapan syukur. Tuhan kuduskan persembahan ini. Tangan-tangan yang sudah memberikan, Engkau berkati dengan berkat berkelimpahan. Usahanya diberkati, keluarganya diberkati. Apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Makasih Tuhan. Kami berikan persembahan ini untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat yang memberi amplop tadi di depan sana Tuhan sudah berikan di tempat persembahan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Setelah Bapak Ibu mari akan segera bangkit berdiri. Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Jika ada yang baru hadir, pertama kali kami dengan penuh sukacita menyambut Bapak Ibu semuanya. Nanti kanan kirinya boleh salaman saudara. Silakan, mungkin ada engkau dan si baru hadir ya. Tuhan berkati. Saudara katakan welcome home, 1, 2, 3. Welcome home. Ya, selamat datang di rumah Tuhan. Semoga kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita katakan semuanya. Kita mau pulang, kita mau terima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah firman Tuhan sampaikan kepadamu pada hari ini, maka engkau akan menjadi bangsa besar di bumi. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu setiap hari. Diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar. Apapun kau kerjakan dengan tanganmu, dengan pikiranmu akan berhasil. Karena Tuhan Allahmu menyertai engkau semuanya.
Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu. Happy Sunday Church, God bless.